Selamat sore adik-adik mahasiswa. Jadi pada kesempatan kali ini Ibu akan membahas atau membagikan terkait dengan pembekalan praktikum ilmu ukur tanah yang akan segera kalian lakukan nanti di semester ini kalau tidak ada halangan ya. Jadi sebenarnya untuk praktikum ilmu ukur tanah sebelumnya memang diampu atau disampaikan oleh Bapak Dekan, Bapak Dodi Eka Ardana gitu ya. Karena memang mata kuliah perpetaan sudah di Ibu Tri, maka dari itu untuk praktikum ilmu ukur tanah nanti dosen pembimbingnya juga Ibu Tri. Ini agak sedikit berbeda dengan apa yang disampaikan pada mata kuliah perpetaan gitu ya. Kalau di mata kuliah perpetaan yang sudah mengikuti kelas Ibu pasti sudah tahu bahwa pembahasannya lebih ke ARJIS. Jadi sebenarnya untuk praktikum perpetaan itu ada dua. Yang pertama kalian sudah lakukan di mata kuliah Ibu, yaitu perpetaan. Kemudian nanti untuk praktikum lapangan kita pakai ilmu ukur tanah dengan total station. Oke. Jadi sebelum mengarah ke sebenarnya apa sih Bu, apa yang kita lakukan nanti, akan lebih baik kita tahu dulu pengertian atau manfaat dan tujuan kalian mengikuti praktikum ilmu ukur tanah. Jadi sebenarnya ilmu ukur tanah adalah bagian dari ilmu geodesi yang merupakan ilmu seni dan teknologi untuk menyajikan informasi bentuk permukaan bumi, baik unsur alam maupun unsur buatan manusia. Nah, sebenarnya ilmu ukur tanah kalau dilihat-lihat itu sama sebenarnya dengan perpetaan gitu ya, tapi ini lebih ke arah lapangan dan teknisnya seperti itu. Ilmu ukur tanah untuk bidang teknik sipil, bangunan gedung, jembatan dan air memiliki kontribusi yang tidak kecil sebagai penyedia informasi spasial untuk perencanaan serta staking out bangunan. Jadi menurut saya sangat besar pengaruh dari ilmu ukur tanah, karena misal kita akan membangun rumah, kemudian hotel, villa, jembatan, bendungan, kita harus tahu luas areanya. Ya, luas areanya kita bisa ukur dengan metode atau cara ilmu ukur tanah. Kemudian di sini disampaikan juga bahwa pengukuran umumnya bertujuan untuk mendapatkan hasil analisa atau analisis yang akurat dari suatu bangunan yang diukur, yang mana dari hasil tersebut seorang pengukur dapat lebih mudah menyelesaikan proyeknya. Jadi seperti apa yang sudah Ibu sampaikan, bahwa untuk pertama kali biasanya kita survei itu kan yang diperlukan adalah luas tanahnya, detailnya seperti apa bentuk tanahnya misalnya, baru kita bisa mendesain. Next, di sini adalah yang perlu diperhatikan nanti saat pengukuran. Yang pertama adalah ketelitian saat mengukur, yang kedua adalah ketelitian dalam menjalankan alat, yang ketiga adalah ketelitian memasukkan dan menamai data. Sebenarnya hal-hal seperti ini akan terus ada di ke teknik sipilan gitu ya. Orang-orang teknik itu harus teliti, karena kita untuk menempatkan angka, menempatkan koma, salah menempatkan koma gitu ya, itu akan terkait dengan hitungan-hitungan berikutnya. Sangat fatal sekali. Jadi sebenarnya yang pertama untuk ketelitian mengukur itu maksudnya adalah si pengukur ini harus dalam kondisi yang sehat. Maksudnya kenapa sih Bu harus yang demikian gitu ya? Kalau misalnya sakit, misalnya apalagi sakit mata gitu, kalau membidik apalagi pakai total station, nanti melenceng titiknya, itu maksudnya ya. Kemudian untuk menjalankan alat, sebaiknya kita harus tahu nih alat itu atau daerah yang kita ukur itu di mana. Ya, jadi misalnya harus jelas. Misal nih tujuannya untuk mendapatkan gambaran relief dari permukaan tanah. Semakin baik dan akurat hasil pengukuran, semakin akurat pula gambaran relief yang kita dapatkan. Jadi misalnya kita mau mengukur titik-titik poligon misalnya. Ini ada bangunan. Kalau sudah dapat mata kuliah saya harusnya tahu ya. Di sini misalnya titik kita. Nah, untuk kita mengukur ini, kita kan tidak
tidak harus berdiri pada satu patokan aja. Misalnya mau tembak ini, dan tembak titik yang di belakangnya. Kan sebenarnya yang titik belakang ini tidak kelihatan. Kita harus berpindah di sini misalnya agar titik-titik ini bisa terrecord dengan baik. Kalau kita masih di sini di titik satu, titik-titik ini akan hanya menjadi perkiraan. Oh, kayaknya di sini deh titiknya gitu ya, karena tidak kelihatan vision kita ke sana. Gitu maksudnya. Kemudian yang ketiga adalah ketelitian memasukkan dan menamai data. Ini nanti di akhir video materi ini akan saya sajikan terkait dengan video langkah-langkah, kemudian ada juga memperkenalkan alat dan kegunaannya, nanti akan disampaikan. Di sana juga disampaikan bagaimana harus dengan sangat teliti untuk memasukkan dan menamai data. Next, pemetaan. Kalau tadi ilmu ukur tanah, sekarang pemetaannya. Pemetaan adalah penentuan lokasi titik yang terdapat di atas permukaan bumi. Untuk menentukan lokasi, diperlukan adanya suatu kerangka referensi yang direpresentasikan dengan menggunakan benchmark. Benchmark ini adalah titik acunya, alam maupun buatan manusia. Benchmark ini digunakan sebagai titik awal pengukuran. BM biasanya ya, kalau orang-orang yang sudah pernah mengukur itu BM. Untuk pengukuran poligon ini, BM menggunakan arah utara sebagai titik awal. Nanti pada total station itu juga ada kompas di sana. Nah, ini dia. Praktikum ilmu ukur tanah sebenarnya ada beberapa CPMK, capaian mata kuliah. Di sini dijabarkan 8. Yang pertama adalah mengenal alat praktikum ilmu ukur tanah. Yang kedua adalah mengetahui cara kerjanya. Dalam hal ini adalah total station. Kemudian mengetahui dasar pengoperasian alat, mengukur jarak, menentukan titik, mengolah data, kemudian menggambarkan koordinat, nanti pakai AutoCAD, kemudian mengetahui koordinat setelah didapat titik-titik setelah diolah. Jadi misalnya kalau koordinat kan titik-titik aja, nah bagaimana kalian nanti mendeskripsikan itu sebagai poligon, kemudian kalian mendeskripsikan, oh poligon ini ternyata ukuran atau titik-titik koordinat dari gedung rektorat misalnya. Kalian harus mendeskripsikan itu. Manfaatnya adalah sangat pasti untuk bisa kalian membidik suatu titik, kemudian kalian tahu dan paham menggunakan total station sebagai penunjang nanti di dunia kerja. Apabila kalian sudah pernah praktek TS misalnya, kalian sudah mempraktekkan ini pada saat bekerja atau pada saat di bangku SMK gitu, saya rasa akan lebih mudah nanti. Kemudian yang ketiga adalah mengetahui secara cermat tentang tata cara pengukuran poligon menggunakan total station. Kemudian menghitung dan mengolah data, mengetahui cara menentukan koordinat suatu titik. Di sini adalah menggambarkan koordinat. Nanti kalian akan diuji tuh, karena kalian kan sudah lulus menggambar. Harusnya sih kalau cuma gambar suatu bidang, harusnya kalian paham. Oke. Jadi ini adalah gambaran dari praktikum tahun lalu kakak tingkat kalian. Mungkin akan berubah titiknya gitu ya. Teknisnya adalah nanti setiap peserta praktikum akan ditentukan kelompoknya. Ya, akan ditentukan kelompoknya. Ini misalnya di tahun lalu kakak tingkat kalian dibagi menjadi 3 kelompok. Jadi ada 1, 2, 3. Jadi setiap kelompok itu beda tinjauan atau beda lokasi pengukurannya. Jadi ini ada kelompok 1, 2, dan 3. Untuk langkah-langkahnya mungkin akan sama, tapi untuk proses analisis data dan hasilnya tentu akan berbeda gitu ya. Oke, teknisnya nanti saat praktikum ilmu ukur tanah, selain laporan, kalian harus membuat video praktikum. Jadi video praktikumnya dari pengenalan alat, setting alat, kemudian aplikasi di lapangan gimana, mengolah datanya seperti apa.
dan hasilnya seperti apa itu dilakukan pada pembuatan video nanti, video praktikumnya. Jadi secara runtut, pertama nyiapkan alat tulis, mungkin perkenalan alat, mungkin nanti ada dari anggota kalian, anggota kelompok kalian, ada yang menjadi talent, misalnya talent yang memperkenalkan alat siapa nih, nanti talent untuk praktikum siapa nih, gitu, agar baguslah nanti hasilnya, gitu ya. Pertama adalah video, tolong dicatat dan disiapkan nanti kalau sudah dibagi untuk kelompoknya. Yang kedua adalah makalah, laporan praktikum. Bu, makalahnya, laporannya harus individu apa kelompok, Bu? Kalau videonya pasti kelompok, saya butuh nama-namanya siapa yang membuat videonya. Laporannya juga per kelompok, tapi saya perlu juga data list anggota-anggotanya melakukan apa saja. Jangan sampai laporan dan video ini berkelompok tapi hanya dikerjakan 2 orang saja. Saya tidak terima ini. Kalau memang nanti kejadiannya seperti ini, anggota yang lain akan saya minta untuk mengerjakan pekerjaan yang sama tapi secara individu. Jadi, lebih baik gunakan kesempatan kelompok ini dengan cara itu. Harus sesuai dengan misalnya tupoksinya di dalam kelompok, cari-cari materi, kemudian ada yang mengolah data, ada yang tukang ketik misalnya. Silahkan dibagi dan harus jelas pembagiannya. Nanti saat bimbingan harus semuanya datang. Nanti akan saya tanya satu persatu. Jika salah satu anggota atau 2 anggota tidak bisa menjawab, dan saya rasa itu tidak bisa menjawabnya, memang tidak ada peran di kelompok, nanti yang 2 anggota ini akan saya minta untuk mengerjakan laporannya sendiri. Oke, jadi tolong diperhatikan, kalau sudah tugasnya kelompok, berarti kerjanya berkelompok, belajarnya berkelompok. Ya, itu diingat. Next, total station. Ini sebenarnya sudah sampaikan kalau di mata kuliah perpetaan ini secara singkat di takimetri gitu ya. Kemudian kalian mengetahui poligon terbuka, poligon tertutup, itu kaitannya dengan ini. Kemudian kalau masih yang kurikulum lama, sebenarnya ini sudah disampaikan secara detail harusnya, karena kan memang ilmu ukur tanah ujung-ujungnya bakal ketemu sama total station gitu ya. Oke, kita dalam mau mengoperasikan suatu alat, kita harus tahu nih alat ini apa, kegunaannya apa, ada apa saja di sana, itu harus kita ketahui. Total station adalah suatu alat ukur sudut dan jarak survei digital elektronik yang mampu memberikan data yang dibutuhkan di lapangan. Bila dibandingkan dengan alat ukur manual ada TS secara fisik merupakan gabungan dari alat ukur sudut dan jarak ditambah unit processing dan perekaman. Ya, dari manual ada tambahan seperti ini. Sehingga metode penentuan parameter posisi masih mengacu pada metode konvensional. Di sana ada apa aja? Total station tuh kayak ini. Yang kita punya itu warnanya warna kuning. Di sini ada tampilan display, di sini ada keyboard, kemudian ada mekanik, ada optik di sana, ada baterai, sistem baterai ya. Jadi nanti kalau sudah menggunakan silakan nanti di charge kembali sebelum digunakan dan sesudah tolong dicek. Kemudian ada memori datanya, kemudian ya perangkat-perangkat elektronik pasti ada di sana lah. Ini terkait dengan komponen total stationnya. Oke, ini juga ada secara detail. Di sini ada teropong teleskopnya, ada di sini. Alat bantu bidiknya seperti di kompas, kalau kalian pernah ikut pramuka gitu ya, visir namanya. Di sini alat bantu bidiknya. Kemudian baterainya ada di samping sini. Kemudian ada skrup gerak vertikal, ini yang menyesuaikan nanti bidikan. Misalnya kurang ke atas atau kurang ke bawah sedikit, jadi pakai vertikal. Kalau gerak horizontal ya sama aja dengan ini, tapi untuk yang arah kanan atau kiri. Kemudian di sini ada display window-nya. Nanti informasi-informasinya akan ada di sini. Kemudian ada 3 skrup penyetel, itu untuk membuat si TS ini menjadi datar. Nanti di sini ada nifu kotak. Nifu kotak itu seperti ini. Nanti kemudian ada gelembung airnya. Kalau gelembung airnya ada di tengah, berarti total station itu sudah
di bidang datar, gitu ya. Ini ada operation key, ada center point-nya di sini. Kemudian ini dalam bahasa Inggrisnya, gitu ya. Ini oke, ini alat yang berbeda sedikit yang kita punya yang ini. Sama aja ini. Ini adalah bahasa Inggrisnya, ini bahasa Indonesianya, gitu ya. Jadi ibu tidak detailkan menjelaskan lagi. Oke, tampilan dari total station. Tampilan layarnya adalah LCD dot matrix 4 baris, 20 karakter berbaris, dan lain sebagainya. Ada tombol F1, F2, F3, F4 yang masing-masing punya fungsinya sendiri. Kemudian di sini ada power switch-nya, on off, kemudian escape, ada BS, kemudian kanan kiri atas bawah. Ini tombol off, mengubah cahaya, layar mati atau menyala pakai yang ada bola pijarnya seperti ini. Nanti kalian kalau sudah praktek baru bisa mengaplikasikan gini ya. Sekarang kita menghayal dulu sebelum nanti di akhir saya tunjukkan video. Oke, mode pengukuran sudutnya. Nanti langkah-langkahnya adalah tekan HN di halaman 2 pada mode means, kemudian tekan enter, tekan 1, masukkan kursor, dan lain-lain. Kenapa ibu nggak jelaskan secara detail, Bu? Gitu. Karena nanti ini akan diterapkan saat kalian sudah praktik di lapangan, gitu ya. Kalau di sini tekan 2, yang mana nih di layarnya, apakah sama dengan ini, kan gitu ya. Yang perlu ibu sampaikan adalah terkait dengan istilah-istilah. DIST itu adalah distance, jarak. SHV merubah antara tampilan sudut dan tampilan jarak. Ini biasanya terkait dengan elevasi. Offset itu maksudnya adalah mengatur sudut horizontalnya. Chord itu sebenarnya singkatan dari koordinat untuk mengukur koordinatnya. Jadi untuk tampilannya nanti akan seperti ini, ada titik-titik koordinat. Kalau di perpetaan kan langsung kita memodel di ArcGIS, gitu ya. Kalau di sini kita sudah tampil di layar pada total station. Kemudian menu total station seperti ini. Ada konfigurasi, map, escape means, menunya koordinat, SO, offset, repetition itu pengulangan, kemudian area calculation, angle-nya atau sudutnya, distance, koordinat, gitu ya. Jadi banyak hal di sana. Jadi sebenarnya ini sama seperti kalian kalau main game ya. Kalau main game kan pasti ada menu-menu tuh. Nah, di sini ya hampir samalah. Ya, seperti itu namanya sistem, pasti akan hal yang sama ditemui. Tuh. Nanti sebagai catatan yang membimbing kalian di lapangan, ya selain didampingi oleh saya, nanti untuk pembimbing langsungnya adalah dari Poltek, Politeknik Negeri Bali. Jadi manfaatkan waktu belajar kalian itu jika memang tidak paham, kemudian saya penasaran nih ini apa sih maksudnya, silahkan ditanyakan. Ya, ditanyakan dan dimaksimalkan belajarnya saat itu. Karena yang kita undang atau yang kita mintain tolong adalah dosen dari luar. Nah, dosen itu sudah sangat berpengalaman terkait dengan ilmu ukur tanah. Jadi harus dimanfaatkan sebaik-baiknya. Oke, ini pengukuran sudut. Jadi kita ini bisa move, prismanya aja yang move biasanya ya. Kalau kalian harusnya sih di satu titik aja prismanya yang bergerak atau yang fleksibel. Nanti bidik nanti stop udah pas biasanya gitu. Kalau kita nggak punya hati, kalau kita punya hati akan seperti itu. Kalau nggak bisa sebenarnya bisa aja sih pakai teknologi yang sekarang, telepon di WA bisa gitu ya. Jadi nggak perlulah teriak-teriak lagi. Ini mengukur sudut horizontal, jadi ada beberapa urutan di sini yang perlu kalian pahami, gitu ya. Kalau ibu jelaskan di sini malah tambah bingung karena kalian tidak memegang sendiri untuk alat ukurnya. Nanti ini dibuat panduan saat kalian melakukan praktek di lapangan. Oke, ini adalah pengukuran jarak. Ukuran jarak berarti distance, gitu ya. Kalau koordinat pakai offset, means offset. Kalau ini pakai distance. Ini distance. Kemudian EDM-nya berapa, kalau sudah posisinya pas nanti ditekan,
F3 biasanya atau enter, nanti berbunyi bip bip gitu biasanya. Di sini sudah dijelaskan. Kemudian tekan stop untuk pengukuran jarak. Nah, sampai selesai. Jadi nanti akan didapat seperti ini. Jaraknya berapa, sudutnya berapa, jaraknya berapa, sudutnya berapa. Oke, ini namanya poligon tertutup. Nah, sebenarnya akan dipergunakan di sini teori-teori yang sudah kalian dapat di perpetaan ataupun di ilmu ukur tanah kemarin. Ya, azimut, titik awal itu ternyata ada di sini penerapannya. Jadi memang apa yang sudah kalian dapatkan itu memang dipakai gitu, tidak sekedar teori. Oke, di sini ada flowchart terkait bagaimana sih Bu langkah-langkahnya. Semua praktikum harus ada persiapan. K3 harus memakai peralatan dan pakaian yang standar seharusnya. Pengecekan alatnya dicek, TS-nya, kemudian baterainya bagaimana, prismanya masih bagus apa enggak. Kalian juga harus menyediakan patok. Kemudian kalian juga harus tahu dasar teorinya. Jadi seperti apa yang Ibu sampaikan tadi, kalau kita mau mengoperasikan alat, kalian harus tahu alat itu sebenarnya alat apa, manfaatnya apa, tujuannya apa, di dalamnya apa, hasilnya nanti seperti apa. Kalian harus tahu. Setelah itu menggambar sketch lapangan. Jadi misalnya kalian sebelum kalian membidik gitu, kalian kan sebenarnya udah punya sketch yang memang tidak ada koordinatnya. Jadi boleh nanti sketch dulu, oh nanti kita akan membidik yang ini, A, B sama C. Kalian duduknya di sini, ya, atau membidiknya di sini. Jadi kalian udah sketch. Jadi setelah kalian membidik, kalian hanya perlu mengisikan koordinat, kemudian jarak berapa, ini koordinat jarak berapa, koordinat jarak berapa. Jadi seperti itu. Menuju lapangan, kemudian peralatannya disetting, total stationnya, prismanya disetting atau dipasang, lakukan pengukuran poligonnya, kemudian detailnya. Detail itu adalah penggambaran, nanti dari titik-titik itu akan digambarkan, misalnya gambar sebidang tanah bangunan hotel misalnya. Kemudian tiang-tiangnya juga kalau memang ada membidik pohon, ya udah kalian kasih pohon gitu ya. Pengambilan data, pengolahan data, penggambaran, penyusunan laporan. Ini yang paling penting. Laporannya ada 2, video praktikum dan laporan praktikum. Oke. Kalau ini sudah maksimal, saya rasa tugasnya udah sampai sini aja. Kalau ini tidak maksimal, saat bimbingan ke saya nanti masih tidak bisa menjawab, akan saya tambahkan presentasi praktikum. Jadi ini ada di tangan kalian. Kalau udah ini maksimal sesuai dengan waktu yang saya tentukan, presentasi tidak perlu dilakukan. Oke? Jadi ini biar jadi trigger juga untuk kalian. Next, ini adalah alat-alatnya. Ada bak ukur, jalonnya, kemudian meteran, ada prisma, ini nanti yang kita bidik, kemudian total stationnya, dan tripod. Tripod itu adalah kakinya, kaki si total station. Kalau prisma nanti kita pakai kayak tiang gitu ya, nanti ada ukuran-ukurannya yang akan disetting di total station. Ini juga jangan lupa bawa payung karena nanti akan panas, bawa topi untuk pribadi, jangan lupa patok dan paku payungnya. Alat tulis pasti, jangan sampai nanti nggak ada yang bawa kertas, bolpen, dan lain-lain. Kompas, ini perlu tidak perlu, sebenarnya kompasnya sudah ada di alat total stationnya. Juga kalian sekarang kan juga punya HP gitu ya, sebenarnya bisa memakai handphone kalian sebenarnya. Meteran ini pasti akan sangat dibutuhkan untuk mengukur jaraknya nanti. Oke. Ini langkah-langkah kerjanya, nanti dibuat panduan saja kalau sudah di lapangan. Kalau Ibu jelaskan di sini akan semakin bingung, karena kalian tidak melihat wujudnya secara langsung. Ini adalah langkah-langkahnya, centering, kemudian langkah. Nah, ini yang paling penting. Nanti kurang lebih video praktikumnya seperti ini, tapi harus ditambahkan hasil dan pemrosesan alat. Ya, harus dilakukan dan di-create sebaik mungkin. Kalau bisa sih lebih baik dari contoh ini.
tujuan dari praktik pengukuran detail simulasi di lapangan adalah untuk menghasilkan sebuah gambar detail di lapangan. Alat dan bahan yang digunakan pada saat praktik adalah yang pertama total station. Fungsi dari alat itu sendiri adalah alat ukur tanah untuk menentukan tinggi tanah dari sudut mendatar dan sudut tegak. Yang kedua, prisma. Fungsi dari alat itu sendiri adalah alat untuk merefleksikan titik yang dihasilkan total station. Yang ketiga, tripod. Fungsi dari alat itu sendiri adalah untuk menopang total station dan prisma. Yang keempat, dialog. Fungsi dari alat itu sendiri adalah untuk meluruskan titik yang akan dibidik. Yang kelima, payung. Fungsi dari alat itu sendiri adalah untuk pelindung alat total station. Yang keenam, kompas. Fungsi dari alat itu sendiri adalah penunjuk arah, utamanya arah utara. Yang ketujuh, HT. Fungsi dari alat itu sendiri adalah alat bantu untuk komunikasi. Yang kedelapan, meteran. Fungsi dari alat itu sendiri adalah untuk mengukur ketinggian alat. Peralatan ketiga yang digunakan adalah yang pertama, rompi. Kegunaannya untuk tanda pengenal saat di lapangan. Yang kedua, sepatu safety. Kegunaannya adalah untuk melindungi kaki dari bahaya. Yang ketiga, topi rimba. Kegunaannya untuk melindungi badan dari sinar matahari. Yang keempat, sarung tangan. Kegunaannya untuk menghindari telapak tangan dari debu atau kotoran. Sebelum melakukan praktik, kita memakai alat pelindung diri. Alat pelindung diri ini berfungsi untuk memprotek diri kita dari bahaya. Jadi sebenarnya untuk video nanti boleh seperti ini atau boleh nanti langsung keterangan aja, misalnya bahannya ini, kalian hanya backsound aja boleh. Intinya adalah secara berurutan ya, dari bahan, kemudian persiapan. Selanjutnya, mengatur info kotak dan center point agar berada di posisi tengah. Setelah info kotak dan center point berada pada titik tengah, selanjutnya mengukur ketinggian total station dengan meteran. Setelah total station siap di benchmark, kita mendirikan tripod di backside untuk mendirikan prisma. Kemudian setelah tripod berdiri di backside, meletakkan prisma di atas tripod lalu kunci agar tidak jatuh. Selanjutnya mengatur pivot kotak dan center point agar berada di posisi tengah. Selanjutnya kita juga mengatur pivot tabung agar berada di posisi tengah. Setelah pivot kotak, pivot tabung, dan center point berada di posisi tengah, kita ukur ketinggian prisma dengan meteran. Selanjutnya, mengarahkan prisma ke lensa total station. Setelah semua alat siap, sekarang kita akan menghidupkan alat total station dengan menekan tombol hijau di sini. Nah, setelah itu akan muncul tampilan seperti ini ya. Di sini kita mengatur nilai X dan Y agar sebisa mungkin mendekati nilai 0 dan tidak boleh lebih dari 5 detik. Nah, untuk caranya kita menggunakan kedua skrup ini untuk mengatur titik Y dan satu skrup di sini untuk mengatur titik X. Mari sekarang kita atur teman-teman. Setelah titik X dan Y sudah mendekati nilai 0 dan kurang dari 5 detik, lalu kita menekan tombol F1 untuk OK. Nah, setelah itu akan muncul tampilan seperti ini. Letakkan kompas di atas total station. Dan setelah itu, arahkan total station ke utara. Jangan lupa membuka kunci horizontal. Setelah total station menghadap ke utara, langkah selanjutnya kunci penggerak kasar horizontal di sini.
Nah, setelah dikunci, tekan F1 untuk offset dan F3 untuk yes. Setelah itu, tekan 7 untuk masuk ke menu. Selanjutnya, tekan F2 untuk masuk ke data collect. Nah, di sini kita akan menuliskan nama file yang kita buat dengan cara input menekan F1. Kita beri nama klmp3. Setelah itu enter, menekan F4. Setelah itu kita tekan F1 untuk masuk ke menu OCC PT. Nah, di sini kita diminta untuk memasukkan titik koordinat alat ini berdiri. Pertama, kita masukkan PT dengan cara input menekan F1. Kita tulis BM1, lalu enter. Kita masukkan ID-nya, input menekan F1, kita tulis BM, enter. Setelah itu, kita memasukkan ketinggian alat 1,098 meter. Lalu layout dengan cara menekan F3. Nah, setelah itu akan muncul tampilan seperti ini. Di sini teman-teman bisa mengganti titik NZ-nya. Jika teman-teman ingin mengganti, tekan F4 untuk no dan menekan F1 untuk menginput datanya. Tetapi di sini kami mengasumsikan data titik koordinat NZ-nya 1000-1100 seperti pada layar. Jadi kita tekan F3 untuk yes. Lalu tekan F3 lagi untuk record. Nah, tampilan layar akan seperti ini. Selanjutnya kita masuk ke menu website dengan menekan tombol F2 di sini. Ini juga boleh ya, terkait dengan langkah-langkahnya. Nanti mungkin kalian pakai teks, menampilkannya misalnya dengan video tanpa adanya suara boleh aja. Yang penting langkah-langkahnya benar, bisa diikuti saat nanti video kalian dilihat oleh adik kelas. Tekan F1 untuk input, kita tulis backside, lalu tekan F4 untuk enter. Setelah itu kita memasukkan ketinggian alat. Jadi kalau bisa durasi untuk videonya juga jangan terlalu panjang. Yang penting padat isinya, kemudian merangkum semua kegiatan praktikum kalian. Jangan lupa juga di depan nanti identitas, Universitas Ngurah Rai, Fakultas Sains dan Teknologi, Prodi Teknik Sipil, kemudian nama kelompok, tahun berapa dibuat, nama-nama kelompok kalian siapa aja. Boleh nanti mau dibuat seperti film, misalnya direkturnya siapa, sutradaranya siapa, silahkan. Kreatif kalian saja. Jadi saya rasa agar lebih menarik, tidak kaku-kaku amat gitu ya. Jadi silahkanlah kalian yang atur itu. Saya rasa kalian lebih paham, lebih baik juga pengetahuannya terkait dengan editing seperti ini. Selanjutnya, tekan 1 untuk menampilkan data HDR, HD, dan video. Setelah itu, tekan 1 sekali lagi untuk menampilkan data V dan SD. Lalu, catat semua data dan tekan 0 untuk kembali ke menu. Nah, ketika tampilan layar seperti ini, di sini kita tekan 7 untuk ke menu dan masuk ke data collect dengan menekan F2. Lalu tekan enter. Kita masuk ke FS atau SS, tekan F3. Di sini kita diminta untuk memasukkan data titik detail yang mau kita gambar. Data yang pertama, kita input PT dengan menekan F1. Kita masukkan contoh saja G100 karena kita mau menembak detail gedung. Lalu tekan F4 untuk enter. Selanjutnya masukkan data P-kode dengan menekan F1. Kita tuliskan kode G. Lalu tekan F4 untuk enter. Dan kita memasukkan ketinggian lawan dengan cara menekan F1 untuk input. Kita tulis 1,5 meter. Lalu tekan F4 untuk enter. Selanjutnya arahkan orang yang memegang lawan ke titik gedung yang mau ditembak. Nah ini ya, yang pegang yalon tadi itu harus benar-benar yang tegak, nggak boleh miring kiri, miring kanan gitu ya, harus benar-benar tegak. Yang membidik juga, jadi nanti kan ada, nah ini dia, jadi bidikannya harus benar-benar berada di tengah.
Jadi disesuaikan nanti kalau horizontal dan vertikalnya itu seperti yang sudah disampaikan di awal tadi ya. Lalu tekan F3 untuk Nah, kalau sudah pas, tekan F3 untuk nembak titiknya itu. Jadi ini yang perlu ketelitian sebenarnya. Setelah selesai menembak titik gedung yang pertama, arahkan arah memegang balon ke titik gedung yang akan kita tembak selanjutnya. Dan arahkan lensa total station ke titik gedung balon yang kedua. Ketika bentang vertikal dan horizontal pada lensa total station berada tepat di lensa balon, kita mengunci penggerak kasar horizontal di sini dan Ini mengunci sebenarnya penggerak kasar vertikal perlu di sini. satu penjelasan aja, kemudian kalian tulis misalnya dilakukan pada semua titik-titik misalnya dengan cara yang sama boleh. Itu kan tidak mengurangi esensi atau maksud dari video ini atau video praktikum yang sudah kalian buat. Jadi misalnya 100 titik kalian tembak gitu, terus 100-100-nya kalian isi penjelasan, enggak juga, bisa 1 atau 2 penjelasan saja, kemudian titik yang lain mengikuti proses yang sama gitu, boleh. Kita tekan F1 untuk menginput kode. Di sini kita tulis C dan tekan F4. Dan kita tekan F1 untuk menginput ketinggian balon yang sama. Lalu arahkan balon ke titik jalan yang akan kita tembak. Dan arahkan lensa total station ke balon yang berada di titik jalan yang pertama. Ketika benang vertikal dan horizontal pada lensa total station berada tepat di lensa balon, kita mengunci penggerak kasar horizontal di sini dan mengunci penggerak kasar vertikal di sini. Di sini kita tekan F3 untuk NIS karena kita kembali ke data baru, dan tekan F3 untuk NEZ. Lalu tekan F3 untuk yes dan record. Setelah selesai menembak titik jalan yang pertama, arahkan orang yang memegang balon ke titik jalan yang kedua. Dan arahkan lensa total station ke balon yang berada di titik jalan yang kedua. Ketika benang vertikal dan horizontal pada lensa total station berada tepat di lensa balon, kita mengunci penggerak kasar horizontal di sini dan mengunci penggerak kasar vertikal di sini. Kita di sini tidak menekan NIS, tetapi kita menekan ALT dengan cara menekan F4 karena otomatis akan melanjutkan data jalan yang pertama tadi. Lalu tekan F3 untuk yes dan record. Setelah kita selesai menembak semua titik detail di lapangan, selanjutnya kita menekan tombol escape sampai ke menu utama. Lalu mematikan alat total station dengan menekan tombol hijau di sini. Setelah praktik selesai, kita merapikan alat seperti semula. Nah, ini ya maksud ibu ya. Jadi jangan sampai nanti videonya berakhir di sini, tapi ada analisis data, kemudian hasil datanya seperti apa gitu ya. Kalau ini kan hanya praktikum di lapangan saja. Jadi kalau kalian nanti sampai mengolah datanya, kemudian menginputkan ke laptopnya seperti apa prosesnya, itu juga perlu. Dan hasil akhirnya juga ditampilkan nanti. Oh, hasil akhirnya nanti akan menjadi sebuah poligon atau luasan gedung A atau B gitu. Silahkan. Ini sama terkait dengan video, nanti juga diasistensikan juga sama dengan makalah gitu ya. Jadi ada dan harus ada histori bimbingannya. Jadi jangan sampai ke Butri nanti sudah selesai. Saya ingin tahu prosesnya, karena dengan saat kalian bimbingan, saya bisa tahu nih dan bisa mengukur kalian benar-benar sudah paham, sudah melakukan dan berkontribusi dalam pekerjaan kelompoknya gitu.
Oke, sekian dari Ibu terkait dengan pembekalan praktikum ilmu ukur tanah. Nah, nanti saat sudah ada jadwal pembekalan misalnya, nah pada saat itu Ibu akan menjelaskan terkait dengan teknis laporannya saja. Jadi untuk yang pembekalan teoritisnya Ibu sampaikan lewat video materi. Baik, sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat sore.